Hai guys, salam dari Italia. Video kali ini saya mau membahas Serie A, terutama hasil pertandingan pada pekan ke-5, ke-6, dan ke-7. Jadi ada 3 minggu, terutama untuk 4 klub utama di Italia, yaitu Inter Milan, Juventus, AC Milan, dan juga Napoli. Yuk! Ikutin terus videonya. Di pekan kelima, Inter menang melawan Empoli 1-0 dengan gol Di Marco. Tetapi pada pekan ke-6, Inter kalah 1-2 dari Sassuolo. Pada babak pertama, Inter itu memimpin dengan 1 gol dari Dumfries. Tetapi kemudian, babak kedua dalam waktu 10 menit, Sassuolo itu bisa mencetak 2 gol. Salah satunya gol yang sangat indah dari Berardi. Berardi ini adalah pemain yang sangat berpengalaman di Sassuolo. Dia juga salah satu tim ketika Italia menang Euro 2021 yang lalu. Tetapi kemudian Inter bangkit pada pekan ke-7 berhasil menang 4-0 dan ini juga semuanya 4 golnya itu diborong oleh Lautaro Martinez. Pada babak pertama Lautaro itu belum masuk ke lapangan. Nah, setelah babak kedua Lautaro masuk ke lapangan, akhirnya mencetak 4 gol. Dan akhirnya dengan hasil ini Lautaro Martinez itu kokoh banget sebagai top scorer Serie A dengan 9 gol. Berikutnya yaitu Juventus. Juventus pada pekan kelima kalah dari Sassuolo. Sassuolo ini yang tadi mengalahkan Inter Milan pada pekan ke-6. Pekan kelima mereka mengalahkan Juventus dengan skor 2-4. Dan ada 2 gol nih karena kesalahan dari Szczęsny, yaitu penjaga gawang dari Juventus, dan juga salah satu gol dari Gatti. Gatti ini adalah pemain bertahan dari Juventus. Pada pekan ke-6, akhirnya Juventus itu menang melawan Lecce dengan skor 1-0. Pekan ke-7, Juventus bermain seri nih dengan Atalanta 0-0. Atalanta ini adalah salah satu tim papan tengah dari Serie A dan ada kalanya juga masuk ke Champions, zona 4 besar. Dan tahun ini mereka juga masuk ke 8 besar. Tahun lalu masuk ke 8 besar sehingga mereka ikut di Piala Euro tahun ini. AC Milan pada pekan ke-5 berhasil menang melawan Verona 1-0. Dan ini juga sebagai hiburan nih setelah kalah derby sebelumnya dengan Inter Milan 1-5. Berikutnya pada pekan ke-6, AC Milan itu menang lagi nih melawan Cagliari 3-1. Pekan ke-7 menang lagi melawan Lazio 2-0. Ini adalah Lazio ini termasuk dari klub papan tengah untuk di Serie A. Tahun lalu prestasinya bagus nih, dia masuk ke peringkat kedua sehingga Lazio tahun ini berlaga di Champion. Dan kedua golnya ini adalah hasil dari assist dari Rafael Leao. Assist yang sangat-sangat bagus nih. Dia memberikan umpan, dia lari tuh sampai ke ujung. Kemudian memberikan umpan ke tengah, satunya menghasilkan gol oleh Pulisic dan satu lagi menghasilkan gol oleh Okafor. Selanjutnya tim keempat yaitu Napoli. Napoli pada pekan kelima agak-agak krisis nih, yaitu seri melawan Bologna 0-0. Dan satu hal nih, Osimhen strikernya itu diberi hadiah untuk melakukan tendangan penalti, tetapi gagal. Karena kegagalannya itu akhirnya menjadi dihina gitu, menjadi
bahan olok-olokan di media gitu, di TikTok oleh fans-fans dari Napoli. Jadi akhirnya agak-agak terjadi clash gitu antara Osimhen dan juga Napoli waktu itu. Tetapi kemudian syukurlah pada pekan ke-6 ketika melawan Udinese, sepertinya konflik itu sudah mulai mereda karena Napoli ini bisa menang 4-1 melawan Udinese dan juga Osimhen itu bisa membuat gol. Dan juga Kvaratskhelia, satu lagi nih pemain striker dari Napoli, bisa juga nih membuat gol setelah 6 bulan lebih nih tidak membuat gol. Dan ini salah satu hal juga yang menjadi masalah nih kalau striker nggak membuat gol seperti itu. Kemudian pekan ke-7 Napoli menang lagi melawan Lecce 4-0. Osimhen membuat gol lagi dari assist dari Kvaratskhelia. Ini hasil yang baik nih buat Napoli. Semoga timnya makin solid nih ke depan. Klasemen Serie A sampai pekan ke-7 ini, peringkat pertama yaitu Inter Milan dengan poin 18. Kemudian disusul dengan AC Milan juga 18, tetapi karena selisih gol jadi lebih banyak Inter, jadi Inter yang peringkat lebih tinggi. Kemudian peringkat 3 itu Napoli, peringkat 4 Juventus. Dua-duanya ini sama-sama nilainya 14, tapi Napoli lebih unggul dari selisih gol. Nah, untuk Serie A, sekarang mulai dari tahun lalu nih udah ada peraturan kalau misalnya ada dua tim yang nilainya itu sama, misalnya untuk puncak Scudetto gitu, nomor 1 dan nomor 2-nya itu poinnya sama. Jadi tidak lagi dihitung berdasarkan selisih gol untuk pemenang dari Scudetto. Tetapi harus dilakukan lagi satu pertandingan tambahan, yaitu pertandingan langsung nih antara peringkat 1 dan kedua. Jadi untuk menentukan pemenang yang memenangkan pertandingan tambahan ini. Begitu juga ketika untuk masuk zona degradasi yang turun ke Serie B. Itu sudah terjadi tahun lalu antara Verona dan La Spezia. Jadi keduanya di akhir musim itu sama-sama poinnya itu 31. Dan salah satunya ini harus turun ke Serie B. Jadi karena sama nilainya, diadakan pertandingan satu lagi tambahan, pertandingan langsung antara Verona dan La Spezia. Dan ketika itu yang menang Verona, sehingga Verona tetap di Serie A dan La Spezia turun ke Serie B. Hal ini berbeda dengan yang terjadi tahun lalu itu di Bundesliga di Jerman. Peringkat pertamanya itu dan kedua antara Bayern Munchen dan Borussia Dortmund itu sama-sama poinnya 71. Tetapi karena selisih golnya itu lebih banyak Bayern Munchen, akhirnya Bayern Munchen yang dapat Scudetto di seri Liga Jerman tahun lalu. Terima kasih guys sudah menonton video saya hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.